Wanita ini sedang memilih baju. Pemilik toko terus lihat dia. Wanita ini tidak senang dan pergi. Yang paling membuatnya kesal adalah pemilik toko menyuruhnya untuk tetap tinggal. Mau mengecek tasnya. Ia membalas, harus kasih dia surat perintah penggeledahan. Pemilik toko menyuruh pekerjanya untuk melapor polisi. Beritahu dia, ini bukan pertama kalinya pemilik toko mengurus masalah ini. Ia pun kesal dan tanya, orang seperti apa yang kau maksud? Pemilik toko semakin tangguh, bersumpah kepada dia. Ia pun menelepon kakak perempuannya, minta dia untuk bergegas ke toko. Saat ia tanya nama toko, pemilik toko bersumpah lagi, masih menegurnya tidak punya malu. Kakak perempuannya mendengar dari telepon, langsung pergi. Ia beritahu kakaknya, kalau ada lihat banyak mobil polisi, itu tokonya. 2 polisi datang dan mengeluarkan isi tas dia. Polisi bertanya, apa Anda seorang siswa dari departemen guru? Ia jawab, dia adalah seorang guru privat. Pemilik toko bertanya dengan nada tinggi, kau umur berapa? Ada 20-an? Polisi cek identitasnya. Sadar dia umur 26 tahun. Meragukan dia di umur segitu jadi seorang guru, ia menjawab, dirinya terlalu pintar dan hebat. Polisi tidak melihat barang curian dari tas dia. Pemilik toko masih enggan. Ia yakin melihat wanita itu mencuri. Pasti dimasukkan ke dalam kantong celana atau baju. Polisi lihat CCTV dan ingin cek. Pemilik toko bilang CCTV rusak. Masih ada satu cara lagi. Polisi minta ke polisi wanita untuk menggeledah. Wanita tidak senang dan menolak. Polisi wanita yang tidak terima bilang kalau kamu menolak kamu akan ditangkap. Wanita tidak tahan, hanya bisa ikut dan pergi ke ruang ganti pakaian. Saat ia sedang dicek di dalam ruang ganti, pemilik toko melempar cincin ke lantai, minta untuk cek wanita itu lebih detail. Wanita melepas pakaian dan celana. Di saat itu, kakaknya datang ke toko. Konsekuensi polisi menggeledah tanpa izin dan memfotonya sebagai bukti. Minta polisi pergi, menutup gorden ruang ganti, berteriak kepada polisi. Polisi tahu kekuasaan keluarga Dutton, tidak berani melawan, bergegas pergi. Saat wanita sudah pakai baju dan mau pergi, kakaknya memanggilnya dan menutup toko. Biarkan kakak adik ini bisa mengajarkan sikap pemilik toko. Menyuruhnya pekerja pergi, menghancurkan kaca di toko, terus memecahkan dan pilih satu baju. Menyuruh bos ganti baju di depannya. Pemilik toko tidak tahan, hanya bisa buka jaket dan celana. Kakak pun bilang ke pemilik toko, bokongnya mirip anak laki-laki umur 12 tahun. Pemilik toko hanya bisa menahan air matanya, tidak berani menatap kakak wanita itu. Dari matanya keluar air mata. Saat ia menghampiri pemilik toko, ia membujuk kakaknya, minta pemilik toko dari kata-katanya. Bilang saya sama sekali tidak mencuri barangnya, hanya menilai berdasarkan warna kulit saya. Pemilik toko berkata padanya. Ia mengakui kesalahannya. Ia merasakan diskriminasi dan penghinaan. Sepertinya bertemu orang seperti ini harus benar-benar diatasi.